Coba bayangin, kamu adalah ketua umum dari salah satu organisasi Islam terbesar, terkaya, dan paling berpengaruh di Indonesia. Punya rumah sakit di mana-mana, kampus megah di tiap provinsi, asetnya kalau ditotal bisa ratusan triliun. Secara logika, kendaraan kamu harusnya Alphard terbaru kan? Tidurnya di hotel bintang 5. Tapi gimana kalau aku bilang ada tokoh-tokoh pucuk pimpinan ini yang justru ke mana-mana naik sepeda, ontel, sepatunya jebol, dan nolak dikasih fasilitas VVIP? Ini paradoks paling gila yang pernah aku pelajari di sejarah Indonesia. Biasanya kekuasaan dan kekayaan itu kayak saudara kembar, selalu gandengan tangan. Tapi di Muhammadiyah ada sebuah DNA aneh yang diwariskan dari abad ke-20 sampai hari ini. DNA itu namanya kesederhanaan ekstrem. Hari ini aku bakal bawa kamu bongkar cerita-cerita dari tokoh-tokoh raksasa Muhammadiyah. Mereka ini bukan orang miskin yang nggak punya pilihan, bro. Mereka ini orang-orang hebat, intelektual kelas dewa yang memilih untuk miskin demi menghidupi organisasinya. Mulai dari yang lelang parabot rumahnya sendiri, sampai ketua umum yang nolak dikasih mobil dinas. Siapin kopimu, karena cerita ini bakal nampar keras gaya hidup flexing kita zaman sekarang. Tapi sebelum jauh ke sana, pastiin dulu kamu udah subscribe channel ini, share video ini ke rekan-rekanmu, biar makin banyak yang tercerahkan. Oke, kita mulai dari akarnya dulu. Siapa yang menanamkan DNA miskin ini di Muhammadiyah? Ya jelas sang founder, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Banyak orang lupa kalau Kiai Dahlan itu sebenarnya bukan orang sembarangan. Beliau itu saudagar batik yang sukses besar di Kauman. Duitnya banyak, tapi bedanya beliau sama juragan zaman sekarang, kekayaannya itu dipakai buat modal revolusi pendidikan. Ada satu momen yang epik banget. Waktu itu, kas Muhammadiyah lagi kosong melompong. Padahal gaji guru-guru sekolah Muhammadiyah harus dibayar. Coba tebak, apa yang Kiai Dahlan lakuin? Beliau nyuruh istrinya, Nyai Walidah, buat bawa semua barang berharga dari rumah mereka. Mulai dari kursi, meja, lemari, sampai jam dinding buat ditaruh di halaman rumah. Terus diapain? Dilelang. Beliau ngumpulin warga dan bilang, lelang ini buat bayar gaji guru. Warga yang kaget akhirnya pada beli itu barang-barang. Dan gilanya, setelah barangnya dibeli, warga nolak buat bawa barang itu pulang. Mereka malah bilang, Kiai, barang ini kami wakafkan lagi buat Muhammadiyah. Itulah potret kepemimpinan sejati. Kiai Dahlan gak cuma nyuruh orang ikhlas, dia menelanjangi dirinya sendiri dari harta dunia buat ngasih contoh nyata. Pesan ikoniknya yang sampai sekarang jadi jimat pengurus Muhammadiyah adalah, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Nah, sekarang kita lompat ke era Orde Baru. Kalau ngomongin kesederhanaan, kita wajib banget bahas legenda hidup Muhammadiyah A.R. Fakhruddin, atau yang akrab dipanggil Pak A.R. Pak A.R. ini memimpin Muhammadiyah dari tahun 1968 sampai 1990. Bayangin, 22 tahun jadi ketua umum. Di era Soeharto, yang penuh intrik politik dan uang, posisi ketua umum ormas sebesar ini adalah tambang emas kalau mau dimanfaatkan. Tapi tahu nggak gimana gaya hidup Pak A.R.? Beliau itu sampai akhir hayatnya nggak punya rumah pribadi. Kemana-mana seringnya naik sepeda motor bebek jadul jenis Suzuki A100 yang suara knalpotnya udah batuk-batuk. Padahal, Presiden Soeharto itu sangat respect sama beliau. Soeharto pernah nawarin ngasih mobil mewah buat kendaraan dinas Pak A.R. Jawaban Pak A.R. ditolak dengan halus. Beliau bilang kalau beliau lebih nyaman naik motor, karena bisa belusukan ke ranting-ranting Muhammadiyah di desa tanpa ada jarak sama warga bawah. Bahkan, ada cerita legendaris soal sepatu Pak A.R. Suatu hari, beliau mau ngisi pengajian gede. Pas turun dari motor, panitia ngelihat sepatu Pak A.R. itu jebol dan mangap di bagian solnya. Panitia panik dong, malu ketuanya sepatunya rusak. Pas ditanya, Pak A.R., sepatunya kok rusak? Beliau cuma senyum sambil jawab santai, iya nih, tadi mangap. Tapi tenang, udah saya ikat pakai karet gelang. Seorang pemimpin jutaan umat dihormati presiden, tapi sepatunya diikat karet gelang. Ini bukan pencitraan, bro. Ini adalah mindset spiritual tingkat tinggi di mana pujian dan harta dunia itu benar-benar udah nggak ada harganya di mata beliau. Dan kesederhanaan ini menular. Pemimpin-pemimpin setelahnya kayak Buya Syafi'i Ma'arif juga sama parahnya.
Buya Syafi'i ini intelektual kelas dunia, pernah kuliah di Chicago, Amerika sana. Pemikirannya jadi rujukan nasional, tapi dia nolak dikawal, nolak difasilitasi mobil mewah, dan kebiasaan hariannya adalah naik sepeda kayu buat beli sayur di pasar atau naik KRL berdesakan sama warga biasa. Kenapa mereka bisa kayak gini? Ini yang menarik buat kita bedah. Di Muhammadiyah, kekayaan itu bukan hal yang tabu. Muhammadiyah punya ribuan aset, mereka sangat kapitalis dalam membangun institusi sekolah, kampus, dan rumah sakit. Tapi kekayaan itu adalah milik institusi, bukan milik personal pemimpinnya. Mereka memisahkan secara ekstrim antara dompet organisasi dan dompet pribadi. Para tokoh ini mempraktikkan apa yang disebut zuhud modern. Zuhud itu bukan berarti benci dunia, tapi memegang dunia di tangan, bukan di hati. Mereka mengendalikan aset triliunan, tapi hidup seadanya seolah mereka cuma musafir yang lewat. Gaya hidup itu diteruskan gak cuma di era Buya Syafi'i. Di era sekarang, ketika Muhammadiyah dipimpin oleh Pak Haidar sebagai ketum dan Pak Mukti sebagai sekum, kesederhanaan itu masih dipraktikkan. Publik beberapa kali mendapati foto-foto Pak Haidar naik kereta, bahkan naik bis dalam kota sendirian, tanpa kawalan, tanpa mobil mewah, tanpa protokoler yang menyusahkan orang lain. Yang tak kalah hebat adalah sekumnya. Bahkan ini jauh lebih dahsyat karena Pak Sekum belakangan diangkat jadi Menteri Pendidikan. Tapi setelah jadi menteri, dia tetap naik MRT kemana-mana, tetap makan bareng di kantin karyawan, dan tetap main badminton sama tetangga-tetangganya. Alih-alih naik mobil mewah, Pak Muti ini lebih sering naik transportasi umum dan pesan ojek sendiri. Kedua tokoh ini memang sudah terkenal suka mengikuti jejak pendiri Muhammadiyah. Kesederhanaan sudah mendarah daging dalam diri mereka. Belum lagi bicara elit-elit Muhammadiyah yang lain. Bisa dipastikan tidak ada elit Muhammadiyah itu yang punya mobil mewah. Mobilnya biasa-biasa saja, rumahnya juga tidak terlalu mencolok. Rumah Pak Mukti, Menteri Pendidikan itu masuk-masuk gang dan hanya bisa dilewati satu mobil. Rumah dinas mewahnya yang di Menteng itu malah jarang ditempati. Kalau kita renungkan di era sekarang, jujur aja gaya hidup Kiai Dahlan, Pak AR, Buya Syafi'i, dan lain-lain ini terasa kayak fiksi. Kita hidup di zaman flexing, di mana value atau harga diri seseorang seringkali diukur dari jam tangan Rolex yang dia pakai, mobil Rubicon yang dia kendarai, atau followers di Instagram. Pemimpin politik, pejabat, bahkan oknum pemuka agama zaman sekarang sibuk berebut fasilitas VVIP, minta dikawal polisi, dan membangun dinasti kekayaan buat keluarganya. Di tengah kebisingan materialisme ini, kisah tokoh-tokoh Muhammadiyah ini adalah tamparan yang sangat sunyi tapi memekakan telinga. Mereka mengajarkan kita bahwa kekuasaan terbesar itu justru datang saat kita nggak lagi terikat sama harta. Ketika Pak AR nolak mobil dari presiden, dia nggak cuma nolak besi bermesin, dia menolak untuk disetir. Dia mempertahankan independensinya. Pemimpin yang nggak rakus harta adalah pemimpin yang nggak bisa dibeli. Dan karena mereka nggak bisa dibeli, mereka ditakuti sekaligus sangat dihormati. Mereka mati tanpa meninggalkan warisan rumah mewah atau deposito miliaran buat anak cucunya. Tapi mereka meninggalkan sesuatu yang jauh lebih abadi, sebuah cetak biru tentang integritas. Sebuah bukti sejarah bahwa di Indonesia pernah ada orang-orang kuat yang tidak mabuk oleh kekuasaan. Orang-orang yang memilih untuk berjalan kaki agar bisa memapah umatnya, alih-alih berlari sendirian dengan mobil mewah. Membaca ulang sejarah mereka bikin aku ngerasa kita ini miskin banget ya secara mental. Kita terlalu sibuk mengejar apa yang bisa kita pakai, sampai lupa mikirin apa yang bisa kita berikan. Tokoh-tokoh Muhammadiyah ini udah ngebuktiin kalau nama besar nggak harus dibangun di atas tumpukan emas. Kesederhanaan pada titik tertingginya adalah bentuk kemewahan jiwa yang nggak akan bisa dibeli pakai duit sebanyak apapun. Menurut kamu, di zaman yang serba pamer ini, masih ada nggak sih ruang buat pemimpin yang modelnya kayak Pak AR atau Buya Syafi'i? Atau karakter kayak mereka emang udah punah dan nggak relevan lagi? Coba drop opini liar kamu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini buat ngingetin kita semua. Mari kita rawat kewarasan kita, dan sampai ketemu di obrolan selanjutnya.